Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Dewanto, kelas 12 TKR 4, SMK Teks Mako Pemalang. Kali ini saya akan menjelaskan komponen dan fungsi sistem suspensi. Komponen yang pertama ada pegas, shock absorber, suspension arm, ball joint, housing karet, strut bar, stabilizer bar, lateral control rod, control arm, kemudian bumper. Fungsi pegas ya berfungsi menyerap kejutan dari jalan dan getaran roda-roda agar tidak diteruskan ke bodi kendaraan secara langsung. Pegas dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada pegas koil yang dibuat dari batang baja khusus dan berbentuk spiral. Pegas daun dibuat dari bilah baja yang bengkok dan lentur. Kemudian pegas batang torsi yang dibuat dari batang baja yang elastis terhadap buntiran. Kemudian lanjut ke komponen yang kedua, shock absorber. Fungsinya yaitu untuk meredam oskilasi dengan cepat agar memperoleh kenikmatan berkendaraan dan kemampuan cengkraman ban terhadap jalan. Suspension arm berfungsi sebagai pegangan atau dudukan pegas. Ball joint berfungsi sebagai sumbu putaran roda pada saat kendaraan membelok. Strut bar untuk menahan lower arm agar tidak bergerak maju atau mundur saat menerima kejutan dari permukaan jalan yang tidak rata atau dorongan akibat terjadinya pengereman. Stabilizer bar untuk mengurangi kemiringan kendaraan akibat gaya sentrifugal pada saat kendaraan membelok. Lateral control rod untuk menahan axle pada posisinya terhadap beban dari simpang. Bumper, bonding dan rebonding. Bumper dipasang sebagai pelindung frame, axle, shock absorber, dan lain-lain pada waktu pegas mengerut dan mengembang dari luar batas maksimumnya. Control arm berfungsi sebagai untuk menjaga arm biar tidak bergeser maju mundur. Bushing karet yaitu berfungsi untuk meredam getaran oskilasi dengan ganjelan. Kemudian lanjut ke tipe suspensi depan, yaitu ada McPherson strut dengan lower arm berbentuk L. Komponennya ada suspension upper support, ball joint, support lower arm, stabilizer bar, shock absorber, dan coil spring. Kemudian ada top tipe double wishbone dengan bekas coil. Komponennya ada bumper, upper arm, coil spring, lower arm, shock absorber, stabilizer bar, upper ball joint, steering knuckle. Kemudian ada tipe bekas daun paralel. Komponennya ada shock absorber, front axle housing, frame, left spring, U-bolt, cycle. Kemudian lanjut ke tipe suspensi belakang, yaitu ada tipe double wishbone. Tipe double wishbone ada beberapa komponen, yaitu upper support, lower arm load 2, upper arm, coil spring, shock absorber, axle carrier, strut rod, kemudian stabilizer bar. Tipe strut dwelling, komponennya ada suspension upper support, suspension arm nomor 2, suspension arm nomor 1, strut rod, shock absorber, kemudian coil spring. Tipe semi trailing arm, komponennya ada insulator, coil spring, suspension arm, suspension member, stabilizer bar, drive shaft, differential support member, bumper, kemudian shock absorber. Kemudian tipe 4 link, komponennya ada coil spring, rear axle housing, stabilizer bar, lower control arm, lateral control rod, upper control arm, kemudian bumper. Tipe pegas daun paralel, komponennya ada bumper, shock absorber, left spring, U-bolt, front axle,
cycle, kemudian frame. Yang terakhir, triple trailing arm dengan twist beam. Komponennya ada suspension upper support, coil spring, shock absorber, suspension arm, lateral control rod, front axle beam, kemudian stabilizer bar. Kemudian itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.